Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 10, yaitu Alessandro Derado, Eka Septiani Sakinah, Ratna Triwahyuni, dan Yesa Oktiara akan mempresentasikan statistik dasar dengan jumlah penderita DBD Jakarta Timur pada tahun 2020. Kecamatan yang dimiliki pada data ini sejumlah 10, yaitu Cakung, Cipayung, Ciracas, Durensawit, Jatinegara, Keramat Jati, Makassar, Matraman, Pasar Rebo, dan Pulau Gadung. Data tunggal. Mean data tunggal. Mean merupakan nilai rata-rata suatu data. Untuk menghitung mean, perlu menambahkan nilai total yang diberikan dalam data dan kemudian membagi jumlahnya dengan jumlah nilai total. Mean disimbolkan dengan X bar dan rumusnya yaitu X bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data, atau X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 di atas N X1 dibagi N. Keterangan X bar sama dengan nilai rata-rata, X I sama dengan nilai data ke I, N sama dengan banyaknya data. Data yang ada adalah angka 0 sampai dengan angka 85. Pembahasan X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 di atas N X1 dibagi N. X bar sama dengan jumlah data 0 ditambah 1 ditambah yang lainnya dan seterusnya ditambah 85 dibagi 120. X bar sama dengan 1534 dibagi 120 sama dengan 12,78. Kuartil data tunggal. Kuartil adalah salah satu jenis kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Kuartil pertama atau kuartil bawah Q1 merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Kuartil pertama menjadi penanda bahwa data pada kuartil yang tersebut berada 25% dari bawah pada kelompok data. Kuartil kedua atau Q2 adalah median data yang menandai 50% data membagi data menjadi 2. Kuartil ketiga atau kuartil atas Q3 adalah nilai tengah antara median dan nilai tertinggi dari kelompok data. Kuartil ketiga menjadi penanda bahwa data pada kuartil tersebut berada 75% dari bawah pada kelompok data. Berikut rumusnya. 1. Jumlah data ganjil. Posisi median. Q1 sama dengan X ke dalam buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dikali 1/4. Q2 sama dengan X ke buka kurung N ditambah 1 tutup kurung X 2/4. Q3 sama dengan X ke buka kurung N ditambah 1 dikali 3/4. Contoh, Q3 sama dengan X ke buka kurung N ditambah 1 dikali 3/4. Sama dengan X ke buka kurung 120 ditambah 1/3 tutup kurung dikali 3/4. Sama dengan X ke 121 dikali 3/4. Sama dengan X ke 363 dibagi 4 sama dengan 90,75. Median X berada pada 90,75, yaitu berada di tengah-tengah antara X ke 90 dan X ke 91. B. Nilai median. Median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah, 50% data terkecil dan terbesarnya. Median adalah bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana atur titik data dari yang terkecil hingga terbesar dan temukan nomor pusatnya. Maka itulah mediannya. Akan tetapi, jika ada dua angka di tengah, median adalah rata-rata dari dua angka tersebut. ME atau median sama dengan X ke 90 ditambah X ke 91 per 2. ME sama dengan 18 ditambah 19 per 2 sama dengan 37 per 2 sama dengan 18,5. 2. Jumlah data genap. ME sama dengan 1/2 buka kurung X buka kurung
N per 2 tutup kurung ditambah X buka kurung N ditambah N per 2 ditambah 1 tutup kurung dan tutup kurung. Keterangan ME sama dengan median, N sama dengan jumlah data, dan X adalah nilai data. Data 0 sampai 85. Pembahasan. ME sama dengan 1 per 2 buka kurung X, buka kurung N per 2 tutup kurung ditambah X buka kurung N per 2 ditambah 1 tutup kurung. ME sama dengan 1 per 2 buka kurung X buka kurung 120 per 2 tutup kurung ditambah X buka kurung 120 per 2 ditambah 1 tutup kurung. ME sama dengan 1 per 2 X 60 ditambah X 61. ME sama dengan 1 per 2 buka kurung 60 ditambah 61 tutup kurung sama dengan 1 per 2 tutup kurung 121 tutup kurung. ME sama dengan data ke 60,5. Median terletak pada data 60 dan 61 yaitu 7 dan 7. Maka ME sama dengan X60 ditambah X61 per 2 sama dengan 7 per 7 per 2 sama dengan 7. Modus data tunggal. Modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data, disimbolkan dengan MO. Cara menentukan modus yaitu urutkan data untuk mengetahui data mana yang paling sering muncul. Maka itulah modusnya. Data yang sering muncul sesuai pada data di atas dapat disimpulkan bahwa modus adalah 0 angka yang sering muncul sebanyak 22 kali. Statistik 5 serangkai data tunggal. Kuartil atau dalam bahasa Inggris disebut dengan kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Terdapat 3 buah kuartil yang didapati dari suatu gugus data, yaitu kuartil 1, Q1, kuartil 2, Q2, atau median, dan kuartil 3, Q3. X-min sama dengan nilai minimum dari data. Q1 atau kuartil 1 adalah nilai membagi data 25% data di kiri dan 75% data di kanan. Q2 atau kuartil 2 adalah nilai median membagi data menjadi 50%. Q3 adalah kuartil 3, nilai yang membagi data 75% data di kiri dan 25% data di sebelah kanan. Xmax adalah nilai maksimum dari suatu data. Cara memperoleh kuartil. Pembahasan. Q1 atau kuartil bawah sama dengan N Q1 sama dengan 1 per 4 buka kurung N ditambah 1 tutup kurung. Sama dengan 1 per 4 buka kurung 120 ditambah 1 tutup kurung sama dengan 1 per 4 buka kurung 121 tutup kurung sama dengan 30,25. Posisi di antara data ke-30 dan ke-31 yaitu 1 dan 1. Karena 30,25 berada di antara data 30 dan 31, maka harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 30 dan 31, yaitu 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 1. Kuartil tengah atau Q2 sama dengan N Q2 sama dengan 2 per 4 buka kurung N tambah 1 tutup kurung. Sama dengan 2 per 4 buka kurung 120 ditambah 1 sama dengan 2 per 4 buka kurung 121 tutup kurung sama dengan 60,5. Posisi di antara data ke-60 dan 61 yaitu 7 dan 7. Karena 60,5 berada di antara data 60 dan 61, maka harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 60 dan 61, yaitu 7 tambah 7 per 2 sama dengan 7. Q3 atau kuartil atas sama dengan N Q3 sama dengan 3 per 4 buka kurung N tambah 1 tutup kurung. Sama dengan 3 per 4 dibuka kurung 120 ditambah 1. Sama dengan 3 per 4 121 tutup kurung sama dengan 90,75. Posisi di antara data ke-90 dan 91 yaitu 18 dan 19. Karena 90,75 berada di antara 90 dan 91, maka harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 90 dan 91 yaitu
18 ditambah 19 per 2 sama dengan 18,5. Demikian penjelasan pertama dari saya, Ratna Triwahyuni. Lalu penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alessandro. Silakan. Yang kelima, ragam dan simpangan data tunggal. Ragam adalah nilai statistik yang sering kali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Rumusnya di sini S kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1 XI dikurang nilai rata-rata dibagi N. Keterangannya S kuadrat I sama dengan jumlah data. Pembahasannya di sini seperti ini ya. Dari 0 sampai 85. Yang pertama, menghitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah data. X rata-rata sama dengan sigma NI sama dengan 1 XI dibagi N. 0 plus 0 ditambah 1 tambah sampai berikutnya tambah 73 tambah 85 dibagi 120. Dan X rata-rata sama dengan 1534 dibagi 120 sama dengan 12,78 hasilnya. Dan yang kedua, menghitung penyimpangan data dari rata-rata dengan cara mengurangi nilai dari rata-rata. Sigma XI dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 0 dikurang 12,78 kuadrat plus 0 dikurang 12,78 kuadrat plus 1 dikurang 12,78 kuadrat plus sampai seterusnya 73 dikurang 12,78 kuadrat plus 85 kurang 12,78 kuadrat, hasilnya sama dengan 32.228,37. Dan yang ketiga, simpangan setiap nilai dikuadratkan lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Nilai yang dihasilkan disebut ragam. S kuadrat sama dengan sigma XI kurang X rata-rata dibagi N. S kuadrat sama dengan 32.228,37 dibagi 120 sama dengan 268,57. Dan yang keempat, untuk mencari simpangan baku, nilai varian atau ragam harus diakar kuadratkan. Dan di sini S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 268,57 sama dengan 16,38. Data kelompok 1. Urutkan data dari nilai yang paling kecil hingga nilai yang paling besar. Di sini saya ingin menjelaskan, ini ada contohnya ya, 0 sampai dengan 85 data. N sama dengan banyaknya data pengamatan, sama dengan 120. Yang kedua, X maksimum sama dengan 85. X minimum sama dengan 0. Dan yang nomor 3, range sama dengan X maksimum dikurang X minimum sama dengan 85 dikurang 0 sama dengan 85. Nomor 4, banyaknya kelas sama dengan 1 plus 3,3 log N sama dengan 1 plus 3,3 log 120 sama dengan 1 plus 3,3 kali 2,08 sama dengan 1 plus 6,86 sama dengan 7,864. Jika dibulatkan menjadi 8 kelas,
maka banyaknya kelas ada 8 kelas. Yang kelima, panjang kelas sama dengan range dibagi banyaknya kelas. Range-nya itu 85, banyaknya kelasnya itu 8. Sama dengan 10,62 jika dibulatkan menjadi 11. Nilai yang keenam, nilai bawah kelas pada kelas pertama. Batas bawah kelas pertama dapat dimulai dari nilai X minimum atau dapat dimulai dari nilai beberapa saja. Dengan ketentuan nilai X minimum akan berada di selang tersebut. Dan yang ketujuh, menyusun tabel frekuensi. Contoh nilai batas bawah kelas pertama menggunakan nilai X minimum data. Contohnya 0 sampai 85. Dan di sini tabelnya ada. Di sini banyaknya kelas ada 1 sampai dengan 8 kelas. Dan yang kedua, tabel keduanya, kolom kedua menggunakan panjang kelas sebanyak 11. Dan di sini kelas pertama 0 sampai 10 dan seterusnya. Kelas yang ke-8 77 sampai dengan 87. Data pengamatan yang termaksud ke dalam kelas KI. Dari sini kolom kedua 0 sampai dengan 10 dan 11 sampai dengan 21 sampai seterusnya 77 sampai 87 itu data pengamatan yang termaksud ke dalam kelas I-nya 85. Dan kolom keempat frekuensi sama dengan jumlah data pengamatan yang masuk ke dalam kelas KI itu totalnya 74 data. Dan kelas kedua itu 21 data dan kelas ketiga itu 11 data dan seterusnya sampai dengan kelas ke-8 itu 1 data. Dan dari semua total data pengamatannya itu semuanya 120 data. Dan yang ke-8 itu ini tabel singkatnya ya, ini tabel singkatnya lebih singkatnya daripada ini, jadi kita ini singkatnya aja sih. Nah, yang ini nomor 1 itu rata-rata data kelompok. Rumus menghitung rata-rata data kelompok. X rata-rata sigma NI sama dengan 1 FI kali XI kali XI plus F2 kali X2 plus sampai seterusnya Fn kali X dan dibagi Fi plus F2 plus Fn. Nah, tadi kita di sini salah ya. Saya baca ulang lagi. Di sini rumusnya itu untuk menghitung rata-rata data kelompok itu di sini itu X rata-rata sama dengan sigma NI sama dengan 1 Fi kali XI dibagi sigma NI sama dengan 1 dikali Fi. Dan hasilnya sama dengan Fi dikali Xi plus F2 dikali X2 plus sampai seterusnya Fn dikali Xn dibagi Fi plus F2 plus sampai seterusnya itu Fn. Keterangannya di sini ya. Contohnya ini nomor kelas frekuensi Fi, Xi, dan Fi kali Xi. Yang pertama ya, nomor 1 itu panjangnya kelas itu 0 sampai 10. Dan frekuensi Fi-nya itu 74. Dan Xi-nya itu 0 plus 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dan Fi kali Xi-nya itu
74 kali 5 sama dengan 370. Dan yang kedua itu 11 sampai 21, nilai frekuensinya FI-nya 21, XI-nya 11 plus 21 dibagi 2 sama dengan 16. Dan FI kali XI-nya itu kelas keduanya nomor 2 itu 21 dikali 16 hasilnya 336 sampai seterusnya. Dan kelas terakhir di kelas nomor 8 itu kelasnya 77 sampai 87, nilai frekuensi FI-nya itu 1 dan XI-nya itu 77 plus 87 dibagi 2 sama dengan 82, dan FI kali XI-nya itu 1 kali 82 sama dengan 82. Dan hasil dari semua nomor 1 sampai 8 itu sama dengan frekuensi FI-nya itu 120, dan FI kali XI-nya sama dengan 1700. X rata-rata sigma NI sama dengan 1 FI kali XI dibagi sigma N1 NI, bukan N1 ya, NI sama dengan 1 dikali FI sama dengan 370 plus 336 plus 297 plus 304 plus 49 plus 120 plus 142 plus 82 dibagi 74 plus 21 plus 11 plus 8 plus 1 plus 2 plus 2 dan plus 1. Hasilnya X rata-rata sama dengan 1700 itu dibagi 120, yaitu nilai frekuensi FI-nya sama dengan 14,17. Rata-rata data kelompok untuk nilai ujian sebesar nilainya itu sebesar 14,17. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan ragam data kelompok. Rumus menghitung ragam data kelompok. X rata-rata sama dengan sigma NI sama dengan 1 dikali FI dikali XI dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi sigma NI sama dengan 1 dikali FI. Nah, FI-nya FI dikali XI dikurang X rata-rata dikuadratkan plus F2 dikali X2 dikurang X rata-rata dikuadratkan plus sampai seterusnya Fn dikali Xn dikurang X rata-rata dikuadratkan lalu dibagi Fi plus F2 sampai seterusnya Fn. Di sini keterangannya X kuadrat itu adalah ragam data kelompok. X rata-rata itu sama dengan rata-rata dalam kelompok, dan I itu adalah 1, 2, dan seterusnya. N-nya itu banyaknya kelas, XI-nya itu nilai tengah kelas ke I menggunakan persamaan XI atau nilai atas selang plus nilai bawah selang dibagi 2. Dan FI-nya itu frekuensi kelas ke I. Nah, di sini contoh tabelnya. Nah, di sini nomor satunya, nomornya, kelasnya, frekuensi, nomor 1 sampai 8. Di sini kelasnya 0 sampai 10. Ini frekuensinya 74. XI-nya di yang ini 0 ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, XI-nya itu XI dikurang X rata-rata. Nah, 0 sampai 10 itu frekuensinya 74, 5 dikurang 14,17 sama dengan hasilnya min 9,17. Dan XI dikurang X rata-rata dikuadratkan itu hasilnya min 9,17 dikuadratkan sama dengan 84,09. Dan FI, XI,
bukan maksudnya FI dikali XI dikurang X rata-rata dikuadratkan. Dari sini itu 84,09. Nah, hasilnya sama dengan 6.222,66. Nah, ini contohnya. Dari hasil ini semua sampai ke 70 kelas yang 77 sampai 87 itu total hasil semuanya itu XI-nya sama dengan 120 dan sigma NI ini sigma NI sama dengan 1 dikali FI dikali XI dikurang X rata-rata dibagi 2 dibagi 2 lagi bukan dibagi 2 dikuadratkan sama dengan 29.120,8. Dan di sini ragam data kelompoknya itu sama dengan sigma NI sama dengan 1 dikali FI dikali XI dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi sigma NI sama dengan 1 dikali FI. Di sini hasilnya ragam data kelompok sama dengan 29.120,8 dibagi 120. Ragam data kelompoknya sama dengan 242,67. Nah, di sini S itu simpangan baku sama dengan dikuadratkan S ragam data kelompok. S kuadrat atau ragam data kelompok simpangan baku sama dengan dikuadratkan akar sama dengan akar dari akar 242,67 sama dengan hasilnya 15,57. Dan yang ketiga ini median data kelompok. Rumus menghitung median data kelompok. Di sini ME itu median sama dengan B itu batas bawah kelas median ya, B ditambah P-nya itu panjang kelas median. Dikali 1/2 N dikurang F dibagi F. Dan di sini keterangannya ya. Sini keterangannya. Dan di sini nomor 1 mencari kelas median. Dan nomor satunya ini kelasnya 0 sampai 10. Frekuensinya itu 74 dan frekuensinya di nomor 1 itu 74 sama dengan 74 frekuensi kumulatifnya. Dan yang kedua itu kelasnya 11 sampai 21 frekuensinya atau disebut FI itu 21. Jadi 74 dijumlah ditambah 21 hasilnya 95. Dan yang ketiga nomor 3-nya itu 22 sampai 32 itu frekuensinya 8, 74 ditambah 21 ditambah 11 ditambah 8. Nah, ini dijumlah hasil dari sini. Dan yang nomor yang keempat itu 33 sampai 43 frekuensinya 8, 74 ditambah 21 ditambah 11 ditambah 8 hasilnya 114. Dan sampai seterusnya di sini nomor 8 77 sampai 87 frekuensinya itu 1, 74 ditambah 21 ditambah 11 ditambah 8 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 120. Dan hasil dari frekuensinya ini sigma 8 I sama dengan 1 sama dengan 120.
Dan frekuensi kumulatifnya itu, frekuensi kumulatifnya kelas terakhir harus sama dengan sigma 8 ke I sama dengan 1 dikali FI. Dan untuk mencari kelas median menggunakan prinsip mencetak letak median data tunggal. Median atau Q2 Q2 sama dengan X 2/4 N plus 1. Median atau Q2 sama dengan X 2/4 120 ditambah 1. ME atau Q2 sama dengan X 1/2 121. ME atau Q2 sama dengan X 60,5 dalam buka kurung dalam kurung data pada urutan ke 60,5. Frekuensi kumulatif di kelas 0 sampai 10 adalah 74, yaitu data dengan urutan ke 0 hingga urutan ke 74 berada di kelas ini, sehingga dapat dipastikan X 60,5 berada di kelas ini. Dan B, batas bawah kelas mediannya sama dengan 0 dikurang 0,5 sama dengan min 0,5. Dan panjang kelas mediannya 0 dikurang 10 sama dengan 74, mengurutkan kelas 0 sampai 10 sama dengan 11. Dan N, banyaknya data pengamatan, N-nya itu sama dengan sigma 8 ke I, 8 ke I, N sama dengan sigma 8 I sama dengan 1, FI sama dengan 120. S-nya sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median sama dengan frekuensi kumulatif kelasnya kelas 0. F sama dengan frekuensi kelas median sama dengan frekuensi kelas mediannya dalam kurung 0 dikurang 10 sama dengan 74. Dan yang kedua, rumus menghitung mediannya, ME sama dengan B plus P dikali 1/2 N dikurang F dibagi F. Dan ME sama dengan dalam kurung min 0,5 plus 11 dikali 1/2 dikali 120 dikurang 0 dibagi 74. Dan ME sama dengan dalam kurung min 0,5 plus 11 dikali 60 dikurang 0 dibagi 74. ME sama dengan dalam kurung 0,5 ditambah atau plus 11 dalam kurung 60 dibagi 74. ME sama dengan min 0,5 plus 11 60 dibagi 74. ME sama dengan atau disebut median dalam kurung 0,5 plus 11 dalam kurung 0,81. Mediannya sama dengan dalam kurung min 0,5 ditambah 8,92, hasilnya sama dengan 8,42. Dan di sini nilai 8,42 berada di kelas median antara 0 sampai 10.
Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yesa Oktiara. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu uji Bartlett kehomogenan ragam. Yang pertama, membuat hipotesis. Hipotesis 0, pernyataan ragam kelompok 1 sama dengan ragam kelompok 2, seterusnya ragam kelompok N. Ragam semua kelompok sama. Hipotesis 1, pernyataan ragam kelompok 1 tidak sama dengan ragam kelompok 2, seterusnya tidak sama dengan ragam kelompok N. Minimal ada satu kelompok yang ragamnya berbeda. I sama dengan 1, 2, 3, seterusnya N. Yang kedua, menentukan kriteria uji. Chi-square hitung sama dengan len 10, B min sigma NI min min 1 log ragam kelompok I. Chi-square hitung lebih dari Chi-square 1 min alpha tutup kurung nilai kelompok min 1, maka hipotesis 0 ditolak. Chi-square hitung kurang dari Chi-square 1 min alpha nilai kelompok min 1, maka hipotesis 0 diterima. Chi-square 1 min alpha nilai kelompok min 1 didapatkan dari tabel distribusi Chi-square dengan peluang 1 min alpha dan derajat bebas nilai kelompok min 1. A sama dengan alpha, misal 5%. Yang ketiga, menghitung nilai Chi-square. I sama dengan hitung rata-rata ragam masing-masing kelompok data. Di sini ada data penderita DBD di daerah Jakarta Timur, itu ada 10 kecamatan ya teman-teman, dari Januari sampai Desember. Di situ ada rata-rata, terus ada ragam, ada log ragam kelompok I, ada NI-1 log ragam kelompok I. Seterusnya kita menghitung rata-rata ragam dan simpangan baku menggunakan rumus data tunggal. Rata-rata. Rumusnya X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 dikali I. XI dibagi N, ragam kecamatan. Ragam sama dengan sigma XI min X bar dibagi N. Hitung ragam gabungan. Ragam gabungan sama dengan sigma KI sama dengan 1 buka kurung NI min 1 tutup kurung ragam gabungan I dibagi sigma KI sama dengan 1 NI min 1 sama dengan N1 minus 1 ragam gabungan 1 plus N2 min 1 ragam kelompok 2, seterusnya NK min 1 tutup kurung ragam kelompok K. Maaf, ini ragam gabungan maksud saya. NI adalah jumlah anggota kelompok ke I dan I sama dengan 1, 2, seterusnya 1K. S2 atau adalah ragam gabungan. Ragam gabungan sama dengan 12 min 1 tutup kurung 785,15 ditambah buka kurung 12 min 1 tutup kurung 124,91 seterusnya ditambah buka kurung 12 min 1 tutup kurung 176,63 dibagi 12 min 1 ditambah 12 min 1 seterusnya ditambah 12 min 1.
Maka ragam gabungannya sama dengan 30.342,33 dibagi 110 sama dengan itu hasilnya 275,84. Terus hitung nilai B. B sama dengan log ragam apa tadi? Maaf teman-teman, kayak ragam gabungan. B sama dengan log ragam gabungan tutup kurung sigma NI min 1. B sama dengan log buka kurung 275,84 tutup kurung 12 min 1 ditambah 12 min 1 seterusnya 12 min 1. B sama dengan 268,47. Yang keempat, menghitung chi-square hitung. Chi-square hitung sama dengan len 10 B min sigma NI min 1 log ragam gabungan I. Chi-square hitung sama dengan len 10 268,47 min 12 min 1 buka kurung 785,15 ditambah 12 min 1 tutup kurung log 124,91 seterusnya ditambah 12,1 log buka kurung 176,63. Chi-square hitung sama dengan 2,3 buka kurung 268,47 min 251,35, maka sama dengan hasilnya 39,38. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Eka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mencari nilai chi-square tabel. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel. Rumus dari chi-square adalah X pangkat 2 di bawah dalam kurung 1 dikurang A dalam kurung K dikurang 1. Nilai A adalah 0,05 dan K adalah jumlah kelompok. Karena data saya ada 10 kelompok, maka 10 dikurang 1 menjadi 9. Jika dimasukkan total nilainya, maka X pangkat 2 dalam kurung di bawah 1 dikurang 0,05 dalam kurung 10 dikurang 1 sama dengan X pangkat 2 di bawah dalam kurung 0,95 dalam kurung 9. Hasilnya, jika ditarik garis lurus dari tabel chi-square sebaran chi-square yaitu 0,9 bertemu dengan 9, hasilnya 16,9. Jadi, nilai chi-square tabel saya adalah 16,9. Kesimpulannya yaitu sesuai kriteria uji X pangkat 2 hitung lebih dari sama dengan X pangkat 2 dalam kurung di bawah 1 kurang A, K dikurang 1 dalam kurung, atau 39,38 lebih dari sama dengan 16,9, maka H0 ditolak. Artinya minimal ada satu kelompok yang ragamnya tidak sama pada selang kepercayaan 95%. Daerah penolakan yaitu 39,38 lebih dari sama dengan 16,9, berarti H0 ditolak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji kenormalan data. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk data tunggal. Berikut data dari Jakarta Timur tahun 2020, banyaknya data pengamatan yaitu 120. Rumusan hipotesisnya H0 sama dengan data menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. H1 data tidak menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. Berikut tabel statistik uji. Nilai XI yaitu 5, 16, 27, 38, 49, 60, 71, dan 82. Nilai FI yaitu 74, 21, 11, 8, 1, 2, 2, 1. Dan totalnya 120. Nilai dari XI dikali FI yaitu 3,5
370, 336, 297, 304, 49, 120, 142, dan 82. Totalnya itu 1700. Sebelum saya menyebutkan hasil dari ZI, saya akan menjelaskan cara menghitung ZI sebelumnya, yaitu saya akan mencari nilai rata-ratanya. Cara yang pertama yaitu rumusnya sigma di bawah I kurang sama dengan 1 di atas 120 XI per 120 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan X8 per 120 sama dengan 5 ditambah 5 sampai dengan 82 per 120. Jadi 1700 per 120, maka hasilnya 14,17. Hasil nilai rata-ratanya yaitu 14,17. Bisa juga menggunakan dengan cara yang kedua, yaitu sigma I. Sigma pangkat 8 I sama dengan 1 XI FI per sigma di bawah I sama dengan 1 di atas 8 FI sama dengan X1 F1 ditambah X2 F2 sampai dengan X8 F8 per 120 sama dengan 370 ditambah 336 sampai dengan ditambah 82 per 120 sama dengan 1700 per 120, maka hasilnya sama, yaitu 14,17. Kemudian cara mencari nilai ragam, yaitu X pangkat 2 atau ragam sama dengan sigma I sama dengan 1 di atas 120 di bawah I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 per 120 sama dengan X1 dalam kurung X1 dikurang X bar pangkat 2 ditambah sampai dengan X 120 dikurang X bar pangkat 2 per 120. Maka S2 sama dengan dalam kurung 5 dikurang 14 kurang 17, yaitu XI dikurang nilai rata-rata pangkat 2 sampai dengan 82 ditambah 14,17 dalam pangkat 2 per 120. Jika sudah ketemu dengan hasil yang atas, maka hasilnya ditotal di jumlah semuanya dan dibagi 120. Hasilnya yaitu 100,70. Berikut cara mencari nilai simpangan baku. S sama dengan akar S pangkat 2. Jika dimasukkan nilainya, maka S sama dengan 100,70 akar dari 100,70 yaitu 10,03. Berikut cara mencari nilai ZI. Rumus dari ZI yaitu sama dengan dalam kurung XI dikurang X bar per S. Jika dimasukkan nilainya, maka Z1 sama dengan X1 dikurang X bar per S, yaitu nilai dari XI yaitu 5 dikurang nilai rata-rata 14,17 per 10,03 akar dari simpangan baku 100,70, maka hasilnya min 0,91 ditotal sampai dengan kelas 8 yaitu Z8. Maka hasilnya dimasukkan ke tabel ZI yaitu min 0,91, 0,18, 1,28, 2,38, 3,47, 4,57, 5,67, dan 6,76. Berikut cara mencari nilai fx. Berikut saya akan menjelaskan tentang nilai fx, mencari nilai fx. Yang pertama, karena ZI tadi nilai ZI yang pertama hasilnya min 0,91, maka dari tabel distribusi normal standar
tarik garisnya yaitu dari min 0,91 jadi 0,9, maka tarik garis 0,01, maka bertemu 0,3186. Dan yang kedua 0,18, maka tarik garisnya adalah 0,1 dengan 0,08, maka bertemu dengan 0,0714. Yang selanjutnya 1,28, maka 1,2 dengan 0,08, maka 0,3997. Selanjutnya 2,38, yaitu 2,3 dengan 0,08, maka 0,4913. Selanjutnya 3,47, yaitu 3,4 dengan 0,07, maka bertemu jadi 0,4997. Yang selanjutnya nilai dari 4,57, 5,67, 6,76. Karena nilainya lebih dari 3,9, maka dicari nilai yang paling terbesar yaitu 3,9 bertemu dengan yang 4,57, jadi bertemu dengan 0,07, yaitu 0,4. Selanjutnya 4,57, karena 4,5 tidak ada, maka cari nilai terbesar yaitu 3,9 ditarik dengan 0,07, maka hasilnya 0,4999. Selanjutnya 5,67, karena 5,6 tidak ada, maka cari nilai terbesarnya 3,9 dengan 0,07, ketemu dengan hasil 0,4999. Yang selanjutnya 6,76 ditarik 3,9 dengan 0,006, jadi 0,4999. Cara mencari nilai Fx dengan rumus Fx sama dengan F1 per sigma di bawah I sama dengan 1 di atas 8. Selanjutnya saya akan menjelaskan mencari nilai Fx. Rumusnya yaitu F1 per S sigma di bawah I sama dengan 1 di atas 8, Fi sama dengan frekuensi per 120 banyaknya data sama dengan 0,62. Yang kedua F2 frekuensi kedua 21 per 120 hasilnya 0,18. Yang ketiga frekuensi ketiga 11 per 120 hasilnya 0,09. Dan yang keempat frekuensi keempat 8 per 120 hasilnya 0,07. Selanjutnya yang kelima frekuensi 1 per 120 sama dengan 0,01. Yang keenam frekuensi 2 per 120 sama dengan 0,02. Yang ketujuh frekuensi ketujuh 2 per 120 sama dengan 0,02. Yang kedelapan frekuensi 8 1 per 120 sama dengan 0,01. Selanjutnya cara mencari nilai Fx dikurang Sx, yaitu hasil dari nilai Fx tabel yang tadi dikurang dengan nilai Sx yang tadi frekuensi per nilai data. Maka hasilnya 0,3186 dikurang 0,62 sama dengan minus 0,3014. Yang kedua 0,0714 dikurang 0,18 sama dengan min 0,1086. Yang ketiga 0,3997 dikurang 0,19 sama dengan 0,3097. Yang keempat 0,4913 dikurang 0,07 sama dengan 0,4213. Yang kelima 0,4997 dikurang 0,01 sama dengan 0,4897. Yang keenam 0,4999 dikurang 0,02 sama dengan 0,4799. Yang ketujuh 0,4999 dikurang 0,02
sama dengan 0,4799. Yang ke-8 0,4999 dikurang 0,01 sama dengan 0,4899. Hasil dari ini semua kemudian dimasukkan ke dalam tabel statistik uji di bagian kolom fx dikurang fx. Dan selanjutnya cara mencari nilai dihitung. Rumusnya yaitu dihitung sama dengan max dalam kurung f dalam kurung x dikurang s dalam kurung x. Jika dimasukkan nilainya yaitu dihitung sama dengan max dalam kurung 0. Hasil dari nilai yang tadi fx dikurang sx. Kemudian dihitung sama dengan max dalam kurung 0,4899 karena nilai yang paling besar yaitu 0,4899. Dan kemudian cara mencari nilai dihitung. Cara mencari nilai di tabel. D tabel sama dengan D di bawah A, n dalam kurung nilai alfa yaitu 0,95 dan nilai n adalah 120, yaitu banyaknya data pada Jakarta Timur tahun 2020. Maka jika ditarik garis lurusnya yaitu karena banyaknya data 120 tidak ada, maka dicari nilai paling besar yaitu 40 dan nilai alfanya 0,95, maka hasilnya yaitu dari 210. Maka D tabelnya yaitu 0,210. Karena dihitung lebih dari D tabel sama dengan jika dimasukkan nilainya yaitu 0,4899 lebih dari 0,210 ditolak H0. Kesimpulannya data menyebar mengikuti sebaran normal pada alfa 0,05 atau A sama dengan 5%. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.